Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Kalewa Janda Ramadan dari kelas 5 akan melaksanakan podcast Manis dalam rangka Hari Wayang Nasional. Di sini kami juga mengundang seorang narasumber. Kita panggil narasumber kita. Silakan Pak, Bapak, Ibu untuk memperkenalkan diri ke teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya dari Pandu Digital Indonesia, juga dari Kim Pandan Arum, Kelurahan Panguangan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat semua? Semangat? Oh iya. Pagi ini saya diundang di sekolah adik-adik. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Herlin Susilawati. Rumah saya Jalan Imam Bonjol, Gang Jati Subur nomor 2, depannya Akbar Madiun. Di sana Bu Herlin tinggal di Sanggar Wayang. Ada yang tahu nama sanggarnya? Tidak tahu? Iya. Namanya Sanggar Wayang Hias Karya Budaya. Di sana kita membuat kerajinan wayang. Ada dari kulit, ada dari limbah-limbah sampah, dari kaca, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Adik-adik pernah ada yang suka wayang? Kenapa suka? Kenapa kok suka? Karena unik. Kenapa dek? Karena apa? Bagus. Terus ada lagi? Ada lagi? Lucu. Terus wayang itu bentuknya lucu, dia pakai baju batik-batik, gitu. Terus ada yang tahu nama-nama tokoh wayang? Belum? Oh iya. Wayang itu ada Punokawan, ada Pendowo Limo, ada Bungawan, ada Buto. Ada yang tahu kelompok dari Punokawan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini di depan ibu ini ada namanya Punokawan. Punokawan itu terdiri dari 4 tokoh wayang. Yang pertama adalah Semar, terus Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar ini adalah ayah dari Gareng, Petruk, dan Bagong. Kenapa? Kenapa Semar kok pakai kalung? Kenapa kok pakai jarik kalung? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh ya, Semar itu pakai bedak, dia biar berseri, biar kelihatan cakep. Terus kemudian Semar itu sifatnya baik. Dia itu suka memberi nasihat kepada orang-orang, memberi sifat-sifat yang baik itu. Kemudian kalau Gareng itu sifatnya lucu, dia suka menghibur orang-orang yang sedih. Kemudian dia juga cacat. Gareng itu cacat tapi dia nggak bersedih, ya kan? Itu matanya juling, terus tangannya itu seperti ini, namanya tangannya itu jenggot. Terus kakinya itu ada depan dan belakang itu nggak sama. Yang depan itu lebih pendek daripada yang belakang. Jadi kalau jalan itu berjinjit-jinjit gitu. Terus kemudian ada Petruk. Petruk itu ciri-cirinya semuanya panjang, hidungnya panjang, tangannya panjang, kakinya panjang. Tapi Petruk itu suka menolong.
Dia sering disebut kantong bolong karena sering suka bersedekah kepada orang-orang. Sifatnya juga menghibur. Terus kemudian ada Bagong. Bagong, ada yang tahu kenapa kok Bagong bibirnya daun? Ada yang tahu enggak? Apa dek? Kalau Bagong itu matanya bulat, terus bibirnya daun. Dia itu suka apa ya? Suka bercerita. Jadi kalau ada yang sedih-sedih, dia suka bercerita. Terus itu batiknya itu batik kamu. Terus selain wayang Punokawan juga ada wayang Pandhawa. Tadi Bali nggak bawa Pandhawa, soalnya mobilnya nggak cukup kalau bawa semua wayang ke sini, ya kan? Kalau Pandhawa itu ada yang tahu, ada 5 tokoh. Ada yang tahu nggak? Ada nggak ada yang tahu? Ada Pandhawa itu ada Werkudara, ada Janaka, ada Kartadewa, ada Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa itu tokoh wayang yang kembar. Jadi semua sama, wajahnya sama, hidungnya sama, badannya sama, bajunya juga sama. Jadi itu wayang kembar. Terus kemudian ada yang tahu nama lain dari Werkudara? Ada yang tahu nggak? Nanti ditulis ya, nanti akhir acara nanti Ibu ganti bertanya. Kalau ada yang bisa menjawab nanti Ibu kasih hadiah. Oke? Semangat? Nama lain dari Werkudara adalah Bima. Ya, Bima. Terus ada Janaka. Ada Janaka. Pandhawa 5 ada 5, yaitu Werkudara. Nama lainnya Bima. Terus ada Kuntadewa. Nama lainnya Yudhistira. Terus ada Nakula Sadewa itu kembar. Jadi ada Pandhawa 5 ada 5. 1 Werkudara, 2 Janaka, 3 apa tadi? Kuntadewa, 4 Nakula, 5 dan Sadewa. Kalau Janaka nama lainnya adalah Arjuna. Arjuna. Werkudara itu mempunyai sifat yang sangat teladan, ya, pantang menyerah. Jadi dia itu kalau punya keinginan selalu diperjuangkan. Kalau Janaka itu mempunyai sifat yang terpuji. Dia itu tokoh yang ganteng, cakep, banyak yang suka. Ada yang tahu nama istrinya Janaka? Siapa adik? Sri siapa? Sri Kandi. Sri Kandi itu pandai berperang. Dia pandai memanah. Dia belajar memanah itu dari Janaka. Terus nama lain dari Kuntadewa tadi adalah Yudhistira. Terus ada terakhir Nakula dan Sadewa. Tadi ada yang tahu Punokawan tadi siapa aja? Siapa aja? Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Selain itu, selain wayang Punokawan dan Pandhawa 5, itu ada tokoh kesatria lainnya. Itu ada Hanoman. Ada yang tahu Hanoman? Apa? Hanoman itu wayang ketek putih. Ya. Ada lagunya kan itu? Ada Hanoman si ketek putih, kan? Terus ada Krishna. Krishna itu wajahnya sama badannya warnanya hitam, ciri-cirinya seperti itu. Orang Krishna dan warna hitam itu bisa
Kusuma. Di rumah ada yang punya Wijaya Kusuma? Gak ada. Di rumahnya Bu Rin ada. Di sana banyak berbagai macam bunga-bunga. Terus kita ada gunungan juga. Ada yang tahu gunungan? Gunungan itu wayang yang seperti gunung, menyerupai gunung. Jadi bentuknya lincip atas ke bawah seperti gunung. Jadi kalau awal pagelaran itu pembukaannya selalu memakai wayang gunungan. Wayang gunungan itu dalamnya ada berbagai macam-macam gambar, yaitu ada menggambarkan kehidupan di alam dunia ini. Jadi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan macam-macam. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya? Ya ada. Lanjut Mas. Simak terus, simak dan tonton terus teman-teman podcast Manis hari ini. Bapak Ibu, bolehkah saya bertanya? Iya. Pertanyaan pertama, apa sih maknanya dari Hari Wayang Nasional ini menurut Ibu Herlin dan Pak Joseph? Oh iya, menurut saya hari kesenian wayang ini adalah agar generasi muda itu selalu ingat akan kebudayaan wayang. Jadi anak-anak itu bisa mencintai kebudayaan dari nenek moyang kita, gitu. Jadi ada penyebaran agama Islam itu ada Sunan Kalijaga itu pakai wayang, mengenalkan kebudayaan itu pakai wayang, gitu. Terus kalau bisa adik-adik mencintai kebudayaan wayang dengan di YouTube kan ada pagelaran wayang itu bisa ditonton atau bisa melihat wayang di lapangan gitu kan, ada kan, atau bisa nanti belajar kebudayaan wayang, bikin wayang di sanggarnya Bu Herlin. Di sana nanti anak-anak yang punya bakat bikin keterampilan daur ulang atau ingin melukis atau ingin bikin bunga-bunga, nanti bisa ke rumahnya Bu Herlin depan aktor itu gitu. Enggak, Mas Ferry? Gimana adik-adik, masih semangat? Yeah. Nah, kalau hari wayang itu salah satunya adalah untuk melestarikan, memperkenalkan kepada adik-adik semua tentang wayang. Jadi wayang itu bukan hanya tentang tontonan gitu. Kalau biasanya adik-adik lihat di ada pagelaran wayang seperti itu, tapi itu banyak mengandung filosofi tentang kehidupan manusia itu. Jadi bagaimana kami pun dari Pandu Digital juga ingin melestarikan budaya dengan literasi digital. Jadi memperkenalkan wayang kepada adik-adik semua di zaman sekarang ini, ya. Jadi banyak banget yang belum mengenal wayang itu, ya. Ada yang ditanyakan lagi, Dek? Ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Ibu jika seni budaya kita diakui oleh negara lain? Kalau dari Bapak bagaimana? Kalau wayang kita diakui negara lain, kelihatannya kita nggak ikhlas ya. Soalnya kebudayaan itu awalnya dari nenek moyang kita. Jadi kalau bisa kita pertahankan, kita lestarikan, biar tidak punah. Begitu ya, Mama ya? Ya, sama. Jadi wayang adalah budaya kita. Jadi wayang itu kalau diakui oleh negara lain, pastinya akan membuat kita ini,
karena ini adalah budaya kita gitu, dan yang meneruskan nanti adalah adik-adik semua gitu. Jadi jangan sampai budaya wayang ini diambil alih oleh negara lain seperti itu. Pertanyaan ketiga, menurut informasi yang kita dengar, Ibu mulai dari jadi pengrajin wayang ini sejak kapan? Oh iya, wayang hias karya budaya didirikan pada tahun 1990. Didirikan oleh ayah saya, yaitu Bapak Sujito. Di sanggar wayang itu kita mengolah limbah-limbah daur ulang, limbah-limbah kulit yang awalnya kita bikin wayang kulit yang besar-besar. Kemudian ada limbahnya itu kita bikin wayang mini, kita bikin gantungan kunci, kita bikin hiasan mobil, kita bikin sekat buku, jadi bisa bermanfaat untuk lainnya. Itu apalagi? Pertanyaan keempat, kalau Bapak bagaimana peran dari perpustakaan Koper ini terhadap peringatan Hari Wayang Nasional ini? Ya, jadi untuk perpustakaan Madiun Membaca ini kami juga menyediakan buku-buku berkaitan dengan wayang. Jadi ada seperti Mahabharata, itu cerita Mahabharata itu ada. Jadi bisa dibaca nanti ada juga beberapa buku berkaitan dengan kebudayaan kesenian wayang banyak selain Mahabharata. Jadi kalau memang kami dari Madiun Membaca memang juga ikut ingin melestarikan, jadi dari buku-buku yang nanti juga bisa dibaca oleh adik-adik. Pertanyaan kelima, sejak tahun berapa Bapak memulai membuka perpustakaan Koper dan apakah ada biaya pinjamnya? Ya, kalau untuk tahunnya kurang lebih sekitar di sebelum masa pandemi COVID itu kita sudah ada. Terus untuk pinjamnya itu gratis. Jadi kalau adik-adik mau pinjam, Bapak Ibu guru di sini mau pinjam, silahkan, gratis. Jadi bisa dibuka websitenya madiunmembaca.my.id. Di situ ada banyak buku yang bisa dipinjam, dan biasanya kami melakukan kampanye juga membuka Madiun Membaca ini di beberapa tempat. Biasanya setiap hari Minggu kami ada di PRC, kalau tidak di Lapak Balikul, di Bantaran, atau di Ngulun, seperti itu. Jadi hampir sebulan sekali kami mengadakan istilahnya kami gelar baca buku gratis di sana, ya, seperti itu. Wah, ternyata Bapak adalah salah satu pegiat literasi dari TK Madiun. Pertanyaan ke-6, apakah kegiatan Bapak ini juga ada kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Madiun? Ya, jelas ada. Jadi kami juga bekerja sama juga dengan Perpus Kota itu, seperti itu. Pertanyaan ke-7, untuk Bu Herlin, bisa nggak kalau nanti Ibu memberikan pelatihan kepada teman-teman terkait pembuatan wayang sehingga teman-teman bisa tahu tokoh-tokoh wayang? Oh iya, bisa. Jadi anak-anak bisa mengadakan pelatihan wayang, ya bisa. Nanti bisa belajar membatik, terus belajar pewarnaan dari karakter wayang itu juga. Jadi nanti di Sanggarisme itu nanti bisa melihat cara pembuatannya dari selembar kertas itu menjadi kerajinan wayang. Itu dengan cara kertas itu
kasih warna dasar putih biru. Habis itu kita gambar pola dari karakter yang diinginkan anak-anak. Setelah itu kita pahat. Setelah pahat kita memberi warna dari warna yang muda ke warna yang tua. Habis itu kita warna badannya itu minta warna hitam atau warna emas gitu, kesuka adik gitu. Terus habis itu finishingnya itu kita memberi varnish biar mengkilat dan tahan lama, jadi awet untuk dimainkan. Begitu deh. Pertanyaan ke-8, pesan dan pesan dari Ibu Herlin dan Bapak sehingga nanti dapat memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Oh iya, Ibu ingin adik-adik selalu mencintai dan meneruskan kebudayaan di Indonesia ini ya. Itu. Terus kemudian adik-adik yang ingin belajar nanti bisa ke Sanggar, jadi bisa melihat proses-proses dari membuat kerajinan wayang dan lain-lain gitu. Ya, kalau dari saya, adik-adik ini nanti menjadi penerus ya. Jadi wayang ini nanti apa nggih? Adik-adik yang melestarikan nanti. Jadi untuk ke depan adik-adik bisa belajar tentang wayang, melestarikan, mengembangkan budaya wayang ini. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus mengembangkan hari wayang nasional ini. Sekian dari podcast Manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.